Kali ini kita akan bahas salah satu model terbaru dari Moonshot yaitu Kimi K2. Nah, kenapa sih gua di sini tertarik untuk membahas Kimi K2? Karena Kimi K2 ini itu punya harga yang sangat-sangat kompetitif dan Kimi K2 ini adalah salah satu kompetitor DeepSeek di model open weighted model. Nah, gimana? Penasaran nggak sih dengan performanya? Yuk kita bahas. Sorry, gua potong dikit dulu teman-teman. Banyak dari kalian yang ternyata belum subscribe. Untuk bikin video ini, gua beneran riset dan coba berkali-kali berjam-jam. Jadi gua mohon dukungannya biar konten kayak gini terus ada dan bisa lanjut terus. Simpel aja, cukup subscribe channel ini. Terima kasih. Ya baru beberapa hari yang lalu gua itu bahas salah satu model ya, yaitu Grok 4 dan ya tiba-tiba ada news lagi. Jadi kebesokan harinya itu rilis salah satu model yang menurut gua cukup powerful ya. Kenapa kok powerful? Karena model ini itu sebenarnya open weight teman-teman. Jadi kita bebas pakai di komputer kita pribadi, kita bisa install langsung secara lokal tanpa perlu internet. Yang jadi pertimbangan gitu itu pun jadi poin plus gitu kenapa kok pada akhirnya gue bahas setelah gue lihat benchmarknya gitu ya. Jadi kita lihat benchmarknya di sini itu dia punya nilai yang ternyata mengungguli dari DeepSeek teman-teman. Jadi DeepSeek ini salah satu model yang di lokal itu juga gue sangat sering-sering pakai. Nah ternyata Kimika 2 ini punya model yang lebih bagus daripada DeepSeek itu sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat juga gitu ya di sini, ternyata itu ada di beberapa benchmark yang dia itu bisa bahkan ngimbangin yang namanya Cloud 4 yang Sonnet, teman-teman. Nah, ini untuk agentic dan kompetitif coding ya. Jadi semua yang ada di sini itu untuk agentic dan kompetitif coding. Untuk benchmarknya ataupun tujuan benchmarknya itu sendiri. Nah, untuk SWE bench yang verified, Kimika 2 itu cuman ada berada di sedikit ya di bawahnya dari Cloud 4 Opus. Terus di SWE bench yang multilingual, itu Kimika 2 juga ada di sedikit di bawahnya dari Cloud 4 Sonnet. Nah, Live Code Bench yang versi 6 itu Kimika 2 itu ternyata sangat-sangat unggul gitu ya dibandingkan dengan Cloud 4 Opus, Gemini 2.5 Flash, dan bahkan DeepSeek ya terutama itu jauh-jauh lebih unggul. Nah, di OG Bench teman-teman bisa lihat juga di Kimika 2 itu dia paling tinggi di sini. Itu ngalahin Cloud 4 Opus bahkan Cloud 4 2.5 Flash. Oke, jadi model-model yang sebelumnya itu sangat-sangat bagus gitu ya untuk coding, terutama Cloud 4 Opus dan Cloud 4 Sonnet gitu ya, itu salah satu model yang sangat-sangat powerful yang ada di pemrograman. Nah ternyata di pemrograman sendiri, itu sekarang udah mulai terganti gitu ya, dan tergantinya itu dengan model yang open weight. Nah open weight model sendiri itu tentunya kita bisa pakai gratis gitu ya di komputer kita kalau kita punya spesifikasi yang mendukung. Nah kalau kita nggak punya pun, biasanya itu udah banyak gitu ya untuk cloud-nya, dan ya kita bisa pakai langsung dari cloud. Nah dari cloud-nya itu biasanya sangat-sangat jauh lebih murah dibandingkan ya Cloud 4 Opus itu sendiri ya. Jadi di sini ada beberapa hal ya, dia ternyata itu bagus di Tullius juga teman-teman. Nah di Tullius untuk tahu to bench weighted average, itu dia bahkan bisa hampir ngimbangin Cloud 4 Opus di sini. Ini jauh ya di atasnya beberapa model yang lain, bahkan open model yang lain itu kalah. Nah di Edge Bench yang English ada cuman beberapa sedikit di bawahnya OpenAI GPT 4.1 teman-teman. Nah sekarang kita pindah ke Math dan STEM ya, matematika. Nah Kimika 2 ini sendiri ternyata berada di atas dibandingkan dengan Gemini 2.5 Flash dan apalagi ya Cloud 4 Opus teman-teman. Ternyata untuk DeepSeek itu juga kalah ya, jadi DeepSeek ini cuma punya nilai 46,7. GPU QA Diamond ya, jadi ini yang Diamond. Kimika 2 di sini itu punya nilai 75,1 teman-teman. Dan ini berada cukup jauh gitu ya dibandingkan dengan Gemini 2.5 Flash. Jadi kalau kita lihat gitu ya, ini kita bandingkan aja antara open weight model dengan model-model yang close gitu ya, yang biasanya harganya gak masuk akal, ini ternyata dia menang telak teman-teman. Nah ini kalau kita lihat dan kita bandingkan gitu ya dengan open weight model yang lain di dalam beberapa benchmark, ternyata untuk Kimika 2 ini ya sangat-sangat unggul gitu ya. Dia bahkan hampir di seluruhnya itu di nomor satu. Jadi untuk MMLU Pro, Super GPQA, ya ini dia punya nilai yang cukup baik teman-teman. Nah untuk di Human Eval, Lovecut, Bench, dan Math, ternyata dia juga cukup unggul. Jadi ya Kimika 2 ini salah satu model open weight yang menurut gua sekarang jadi nomor satu gitu ya. Kalau kita bicara tentang yang namanya keandalan ataupun kepintarannya itu sendiri. Tentunya kita gak adil gitu ya kalau gua gak ngebandingin secara harga di sini. Nah, gua sebelumnya udah bilang gitu ya, biasanya untuk open weight model itu biasanya harganya sangat-sangat murah, teman-teman. Nah, untuk Kimi K2 ini sendiri ternyata itu dia cuma $0,14 per 1 juta token dan 2,49 untuk outputnya itu sendiri, teman-teman. Nah, ini sangat jauh lebih murah gitu ya kalau kita bandingkan dengan beberapa model. Sini kita coba lihat model yang lain kayak Cloud 4 Opus, ini yang model paling mahal dari Cloud.
dia emang pinter ya, dan ya di beberapa nilai itu mungkin bersaing gitu ya, ataupun berada di sedikit di atasnya dibandingkan dengan Kimi K2, tapi ternyata harganya sangat gak masuk akal teman-teman. Jadi $15 untuk input dan $75 untuk output. Oke, ini mahalnya agak ngotak gitu ya. Nah untuk Cloud 4 Sonnet ini sendiri itu harganya di $3 untuk input tokennya dan $15 untuk output tokennya. Sini gue bandingkan juga dengan model Gemini gitu ya, terutama Gemini 2.5 Flash karena ini salah satu model yang sangat banyak digunakan juga gitu ya oleh banyak developer. Nah untuk harganya input sendiri itu 0,3 teman-teman, $0,3. Sedangkan outputnya 2,5. Nah, ini kalau kita bandingkan gitu ya, ternyata untuk inputnya itu jauh lebih murah dari Kimi K2. Meskipun secara outputnya itu mirip ya dengan Gemini itu sendiri. Cuman kalau kita bandingkan dengan model-model yang punya kemampuan yang mirip-mirip gitu ya, ternyata Kimi K2 ini salah satu model yang sangat powerful. Kebetulan gue lagi nyari model juga gitu ya, model yang terutama akan gue pakai untuk nulis teman-teman. Nah, kebutuhan nulisnya sebenarnya gak terlalu kreatif-kreatif banget, tapi kita butuh sedikit bercerita gitu ya, karena di sosmed biasanya itu yang rame adalah postingan-postingan yang teman-teman pasti menceritakan terlebih dahulu gitu ya latarnya ataupun hal-hal lain sebagainya teman-teman. Nah sebelumnya gua udah riset gitu ya dan menurut gua memang Cloud 4 Opus itu salah satu model yang sangat baik di style writingnya teman-teman. Sayangnya adalah harganya sendiri ya teman-teman. Jadi harganya itu $15 per 1 juta input token teman-teman. Dan output tokennya itu sendiri $75 per juta output token. Nah ini pada akhirnya untuk cerita, gue butuh untuk banyak hal gitu ya, bukan cuma sosmed. Pada akhirnya mungkin gue akan pakai untuk YouTube channel, bisa YouTube channel gue yang kedua ataupun eksperimental yang lain. Gue itu tertarik juga gitu ya untuk buat channel-channel lain untuk eksperimental dan pelajarin algoritma YouTube itu sendiri. Nah tentunya untuk writingnya itu gue gak bisa sendiri gitu ya, gue butuh bantuan dan nanti pada akhirnya meskipun gue akan lihat dan gue akan edit, gue pengen hasilnya itu ya udah lebih ringan gitu ya, gue udah terima yang lebih gampang. Nah kalau tempat tepus ini sendiri itu udah sangat-sangat oke gitu ya, gue rasa untuk membantu tugas-tugas yang gue udah sebutkan tadi teman-teman. Tapi itu akan sangat-sangat berubah gitu ya ternyata setelah gue lihat salah satu benchmark dari EQ Bench. Jadi EQ Bench ini adalah salah satu ya platform benchmark juga dan dia punya beberapa hal gitu ya. Jadi ada long form writing, EQ Bench 3, Judge Mark 2, dan Bass Bench, ada Diplo Bench. Ya, ini adalah salah satu benchmark yang dia coba pakai beberapa pendekatan gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat sekarang ya di Creative Bench, gue ini pakai yang Creative Writing, itu untuk modelnya sendiri itu dinilai dengan Sonnet 4. Nah, untuk hal seperti ini gue sebelumnya pernah coba gitu ya. Gue pernah buat benchmark gue sendiri, coba dengan beberapa model AI, dan menurut gue cara seperti ini, jadi kita coba untuk setiap model itu menghasilkan cerita gitu ya, ataupun ya penilaiannya terserah misalnya long form writing ya kita bikin long form writing-nya terlebih dahulu ataupun creative writing-nya kita bikin prompt-nya untuk menghasilkan. Lalu hasilnya itu sendiri, hasil dari tiap model ini itu akan dinilai oleh salah satu model yang di sini itu Cloud 4 Opus teman-teman. Nah menurut gua cara ini sebenarnya udah sangat-sangat cukup pas gitu ya untuk menilai gimana kapabilitasnya. Karena ini udah bisa sangat konsisten kalau model yang kita pilih itu ya cuman satu ini aja teman-teman. Jadi yang berubah pada akhirnya ya cuman model-model yang menghasilkan ini aja teman-teman. Karena di sini nilainya oleh Sonnet 4 ya, gua rasa ini udah sangat-sangat cukup oke gitu ya untuk penilaiannya ini sendiri. Seharusnya nggak ada yang sangat-sangat bias gitu ya untuk penilaian dari Sonnet 4 ini sendiri. Nah, gua kagetnya adalah di creative writing ternyata setelah gua lihat Kimi K2 ini ada di nomor satu teman-teman, bahkan mengungguli dari O3 dan Cloud 4 Opus. Ini kalau kita lihat dari elo score-nya ya tentunya dia nomor satu gitu ya. Dan ini kalau kita lihat dari abilities-nya, ini dari abilities dari creative writing-nya itu sendiri ternyata dia udah cukup baik teman-teman. Baiknya adalah ya ini seperti ini. Jadi ada beberapa poin seperti kreativitas, descriptive, sentence flow, instruction following, show don't tell, koheren, elegant purpose, dan lain-lain sebagainya. Itu menurut gua udah sangat-sangat cukup oke. Pertama, yang gua sangat sangat cari itu yaitu instruction following. Nanti gua akan tunjukkan ke teman-teman gimana hasilnya. Jadi gua udah coba gitu ya untuk Kimiki 2 ini sendiri. Nah sebelum kita bicara hasilnya gitu ya, jadi ini gua akan tunjukkan juga untuk sampel outputnya dari Kimiki 2 ini sendiri. Nah untuk perhitungan dari EQ Bench ini dia ngelakuin 3 iterasi teman-teman. Jadi, nah dia ngelakuin pengulangan itu sendiri biar kita bisa tahu itu ya apakah modelnya itu memang stabil dan konsisten teman-teman. Nah untuk iterasi pertama, average score-nya itu 88,2,
iterasi kedua itu 88,0 dan iterasi ketiga 88,0. Jadi ini udah cukup konsisten gitu ya. Dan ini kalau teman-teman lihat gitu ya, ini ada banyak cerita sebenarnya yang dicoba dihasilkan. Nah, untuk EQ Bench ini sendiri menurut gua udah sangat cocoknya adalah dia juga ngasih prompt-nya gitu ya. Jadi dia ngasih prompt yang sama untuk setiap modelnya itu sendiri. Nah, ini dia udah ngasih tahu juga untuk output-nya itu seperti apa teman-teman. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi yang dia kasih pendekatannya ini menurut gua udah sangat cukup oke untuk melakukan sebuah benchmark itu sendiri. Di sini gua akan tunjukin gitu ya untuk gimana sih contohnya dari Kimi Kedua ini sendiri. Nah, ini teman-teman bisa lihat gitu ya. Semua teks yang ada di sini itu sebenarnya hasil dari Kimi Kedua. Nah, menariknya di sini adalah gua juga kasih prompt gitu ya dan menyuruh Kimi Kedua itu untuk menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, menurut gua sendiri ya di sini ini udah sangat cukup oke gitu ya untuk harga yang seperti itu yang murah itu ternyata udah cukup oke. Dia udah ngasih pertanyaan terlebih dahulu which is itu sangat bagus menurut gua terutama untuk di LinkedIn itu sendiri. Setelah itu dia ngasih latar belakang ceritanya dan dia kasih tahu gitu ya gimana sih caranya gua untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, dia juga udah ngasih beberapa hal, poin-poin plus gitu ya, poin-poin plus yang menarik. Oke, ini ada 4 hal yang dia sebut di sini dan dia juga kasih tahu reasoning-nya gitu ya. Reasoning dan pada akhirnya dia juga ngasih tahu gimana sih untuk tutorial ngelakuinnya. Gua juga sisipin link di sini dan dia juga udah generate yang namanya tag-nya itu sendiri. Nah, ini kalau teman-teman penasaran, gua pada akhirnya bikin setiap agent yang khusus gitu ya untuk masing-masing sosmed ini sendiri. Jadi gua punya Telegram, ini akan ngirim ke grup Telegram dan gua punya LinkedIn, gua punya Threads dan gua juga punya yang namanya Twitter di sini. Nah, untuk Twitter itu sendiri karena ada batasannya, tentunya gua akan buat batasannya gitu ya di 280 karakter. Nah, untuk Threads sendiri itu batasannya 500, gua sesuaikan juga. Nah, untuk LinkedIn dan Telegram itu batasannya lebih luas gitu ya ataupun lebih panjang jadi kita nggak terlalu masalah. Menariknya di sini kalau melihat di LinkedIn agent-nya itu gua gak ngasih prompt yang sangat-sangat detail ataupun sangat-sangat ya sangat-sangat rinci gitu ya, itu enggak. Jadi di sini gua cuman nyebutin gitu ya kalau gua itu butuh konten untuk LinkedIn. Nah, gua juga sebutin kalau di awal ya, itu dimulai dari kegelisahan atau dimulai dari optimasi sebuah bisnis dan sertakan link sebelum hashtag-nya itu sendiri. Jadi ya gua cuman ngasih tahu gitu ya kalau dia itu harus memulai dari yang namanya kegelisahan. Karena gua lihat dari kebanyakan LinkedIn itu, biasanya orang-orang selalu bicara tentang kegelisahannya terlebih dahulu, ya, dan itu nanti pada akhirnya bisa dijual gitu ya ke owner-owner ataupun founder dari bisnis-bisnis lain, teman-teman. Nah, itulah yang menarik menurut gua dari Kimi K2 ini sendiri dan ternyata jawabannya out of the box, ya. Jadi gua cuman suruh ini aja, ternyata dia juga bisa ngejelasin ini dengan baik teman-teman. Gua kemungkinan kedepannya akan coba gitu ya, kita akan coba bikin challenge yaitu dapat 50 juta pertama dari Kimi K2 ini sendiri. Yang mungkin salah satu modelnya itu ya nantinya video teman-teman dan ya yang namanya video, untuk video itu sendiri kita butuh yang namanya script. Nah, scriptnya ini akan gua coba, gua latih lagi untuk Kimi K2-nya sendiri punya script yang luar biasa hasilnya teman-teman. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Silahkan teman-teman bisa mengembangkan proyek ini lebih jauh lagi. Teman-teman bisa pamer proyeknya dengan tag gua melalui sosial media. Linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like, subscribe untuk update informasi, tips, trik, dan proyek menarik lainnya berkaitan dengan AI. Gua Ferdi, bye.